Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Hafidia Rahma dengan NIM 211221009 dan di video kali ini saya akan membahas mengenai implementasi Pancasila di era saat ini. Pancasila merupakan sebuah ideologi terbuka, yakni yang terbuka dalam penyerapan nilai-nilai baru dari luar yang mungkin dapat bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan bangsa. Namun di sisi lain, dalam hal ini diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru ini. Apabila Indonesia tidak cermat dalam hal ini, bisa jadi masyarakat akan cenderung mengikuti arus ideologi luar ini dan ideologi asli dari Indonesia sendiri, yakni Pancasila, dapat terlupakan dan terabaikan begitu saja nilai-nilainya dan implementasinya di kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia terdapat beberapa agama yang diakui di dalamnya. Dan masyarakat di Indonesia diberi hak dalam memilih kepercayaannya masing-masing. Karena terdapat beberapa perbedaan dalam kepercayaan di Indonesia, kita seharusnya dapat menjalin toleransi dan menghormati kepercayaan masing-masing untuk mewujudkan kerukunan dalam masyarakat. Dan menurut pandangan saya mengenai toleransi dan saling menghormati perbedaan agama ini sudah berjalan dengan baik di era ini. Namun masih terdapat oknum-oknum yang menjadi sebab negatif dari toleransi menghormati perbedaan agama ini. Kemudian sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi sikap kemanusiaan dan menumbuhkan tenggang rasa di antara masyarakat ini. Nah, hal ini dapat menjadi suatu acuan dari kemajuan di Indonesia. Di sila kedua ini mengajarkan kita untuk selalu memanusiakan manusia dan selalu beradab sopan santun kepada yang lebih tua serta menyayangi yang lebih muda. Namun, pada era ini masih sering kita lihat banyak kekerasan terjadi di mana-mana sehingga menimbulkan kerusuhan. Nah, yang seperti ini kita perbaiki sehingga negara lain atau orang di luar sana melihat bahwa Indonesia itu merupakan negara yang penuh dengan kasih sayang dan keharmonisan di dalamnya. Kemudian selanjutnya sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, dalam sila ini kita perlu menempatkan persatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia, kita tidak boleh egois dengan kepentingan pribadi atau golongan kita. Yang perlu kita nomor satukan adalah persatuan Indonesia. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, persatuan Indonesia sangat dibutuhkan. Dengan bersatunya masyarakat Indonesia, maka dengan cepat pula Indonesia dapat melewati masa-masa pandemi ini dan agar Indonesia cepat pulih dengan keadaan normal seperti semula. Kemudian yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam sila ini mengajarkan kita untuk selalu menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dalam musyawarah yang dilakukan dengan hati nurani luhur. Nah, artinya dalam setiap musyawarah kita harus menghargai pendapat orang lain. Apabila pendapat tersebut tidak cocok dengan kita, maka kita harus menghadapinya dengan lapang hati, tidak boleh dengan menjelek-jelekkan pendapat tersebut. Dan dari pandangan saya implementasi mengenai sila keempat di era ini, beberapa sudah mengimplementasikannya dengan baik, namun ada beberapa juga yang masih sulit untuk saling menghargai pendapat sesama. Nah, ini perlu kita perbaiki demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini kita perlu mengembangkan perbuatan adil yang mencerminkan nilai luhur, kekeluargaan, dan gotong royong. Nah, pandangan saya menurut implementasi di era ini, keadilan sosial ini masih kurang baik dalam penerapannya, karena masih dapat kita lihat beberapa kasus tentang keadilan yang masih memandang derajat dalam memberikan keadilan tersebut.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.